Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas di topik 2 tentang administrasi pelayanan. Yang mana nanti teman-teman akan belajar tentang pendahuluan. Pendahuluan ini nanti isinya tentang pengantar-pengantar administrasi pelayanan. Kemudian akan belajar tentang definisi dan karakteristik pelayanan, tentang pelayanan publik, kemudian asas dan prinsip pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, dan standar kualitas pelayanan publik. Nah, harapannya teman-teman nanti bisa menjelaskan tentang apa itu administrasi pelayanan, kemudian ruang lingkupnya seperti apa, definisinya apa, kemudian apa itu bisa membedakan antara pelayanan publik seperti apa, asas-asas dan prinsip pelayanan publik, serta kualitas dan standar kualitas pelayanan publik yang baik itu seperti apa. Baik, mungkin akan langsung saja kita masuk di pendahuluan. Kenapa kita akhirnya menjelaskan tentang pelayanan publik terlebih dahulu? Karena pelayanan publik ini adalah sesuatu hal yang akan nanti berkaitan tentang administrasi pelayanan. Nah, apa sih itu pelayanan publik? Secara definisi, pelayanan publik adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan guna untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam arti ini adalah warga negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, biasanya ini dilakukan oleh pemerintah, yang mana pemerintah nanti bersifat sebagai inisiator, sekaligus nanti sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sehingga pemerintah ini sendiri harus berupaya untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanannya setiap periode. Jadi, yang melaksanakan pelayanan publik ini tuh siapa sih gitu ya? Yang melaksanakan adalah pemerintah. Dia sebagai inisiatornya, dia sebagai apa yang memiliki ide di mana dia juga yang nanti si pemerintah ini juga yang nanti akan menyelenggarakan pelayanan tersebut. Nah, oleh karena itu pemerintah harus bisa menentukan kesepakatan dan komitmen yang kuat baik pemerintah tingkat pusat, provinsi, maupun di tingkat kabupaten, sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang di setiap saat dilakukan inovasi dan perubahan. Jadi setiap lini pemerintah harus bisa memiliki komitmen dan kesepakatan nih untuk menentukan dan melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan kesehatan yang baik itu seperti apa. Kemudian tata cara kelola pelayanan publik itu paling tidak harus memiliki 3 hal. Nah, ada 3 hal penting dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan harus lebih cepat atau faster. Harus juga lebih murah dan lebih baik. Jadi di mana-mana ya, seperti yang kita lihat, contoh simpelnya ketika kita jalan di depan rumah makan misalnya nih, wah ini puasa-puasa bahas tentang makan. Jadi ketika kita jalan di depan rumah makan yang di mana rumah makan itu rame gitu, satu hal yang terbesit di pikiran kita mesti, wah ini mesti makanannya enak gitu kan. Pelayanannya bagus gitu. Pelayanan bagusnya itu yang seperti apa gitu. Kalau di sektor pelayanan publik, mungkin termasuk di salah satu sektor pelayanan kesehatan, pelayanan yang baik itu adalah yang mencakup 3 hal, yaitu pelayanannya lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Dimanapun ada pelayanan yang memiliki kelebihan, lebih baik dibandingkan pelayanan yang lain, pasti itu akan digandrungi atau
banyak diminati oleh warga seperti itu. Nah, untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, sebenarnya pemerintah kita itu sudah menetapkan asas-asas dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Nah, pelayanan berkualitas itu seperti apa gitu ya? Pelayanan yang berkualitas itu adalah pelayanan yang mampu untuk menjawab kesenjangan atau gap pelayanan yang sering terjadi antara penyelenggara pelayanan dengan penerima pelayanan atau warga negara itu sendiri. Nah, jika pelayanannya bagus, otomatis si penerima pelayanannya pasti seneng dong. Mesti dia akan membicarakan ke teman-teman yang lain, ke warga negaranya yang lain gitu ya, bahwa pelayanan di rumah sakit A itu lebih bagus loh dibandingkan pelayanan yang B. Nah, ketika itu sudah muncul di permukaan pokok bahasan itu, apakah itu sudah bisa dikatakan berkualitas? Belum tentu. Jadi pelayanan berkualitas memang harus ada standar pelayanan minimalnya gitu ya. Seperti kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak dan kewajiban dan lainnya yang menjadi penting untuk ditetapkan dalam pelayanan publik. Nah, untuk mewujudkan pelayanan publik tersebut melalui pedoman ini, maka diselenggarakan pelayanan-pelayanan tadi berdasarkan standar minimal. Standar minimalnya seperti kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak dan kewajiban, dan yang lainnya. Nah, kemudian prinsip-prinsip yang harus dijalankan itu seperti apa gitu ya. Prinsip-prinsipnya setiap yang dihadapin penyelenggara pelayanan di setiap daerah pasti akan berbeda-beda ya prinsip-prinsipnya. Karena prinsip dan asas pelayanan itu perlu dijabarkan dengan sama yang namanya standar pelayanan gitu, atau SPP. Nah, standar pelayanan ini nanti digunakan untuk sebagai tolak ukur kinerja pelayanan si pelaksana pelayanan ini, sekaligus juga dapat dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan. Saya sedang hujan deras. Jadi SPP ini tadi atau standar pelayanan publik bisa digunakan sebagai tolak ukur kinerja pelayanan sekaligus dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik agar pelayanan publik itu bisa berkualitas. Jadi semua pelayanan yang berkualitas itu ada namanya SPP atau standar pelayanan publik. Nah, standar pelayanan publik ini nanti berbeda-beda gitu tiap instansinya. Yang provinsi pasti akan berbeda dengan kabupaten. Yang kabupaten pasti akan berbeda dengan kecamatan. Jadi itu tadi ya standar pelayanan publik. Kenapa kita harus mengetahui definisi pelayanan publik? Karena dasarnya kita mempelajari administrasi pelayanan itu ya kita harus mengetahui terlebih dahulu pelayanan publik itu seperti apa gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke definisi pelayanan. Apa sih itu pelayanan? Jadi, sebenarnya pelayanan itu secara garis besar itu bisa didefinisikan sebagai sarana untuk memberikan nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan tanpa adanya biaya dan risiko tertentu. Jadi pelayanan itu bisa berupa bisa berupa perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain, kemudian proses pelaksanaan perbuatan itu, atau ya pelayanan yang akan kita lakukan gitu. Apa yang kita berikan kepada orang lain itu adalah pelayanan.
Nah, menurut beberapa pakar mengatakan bahwa service art that performance and process provide or corporate by one entity or person for another entity or the person. Jadi pelayanan adalah perbuatan, performa, dan proses yang disediakan untuk dilaksanakan oleh satu entitas atau orang untuk entitas atau orang lain. Jadi pelayanan itu apa yang kita lakukan gitu ya kepada orang lain. Nah, menurut Kotler dan Killer pada tahun 2009 memaknai pelayanan sebagai semua tindakan yang tidak berwujud dan tidak menawarkan kepemilikan apapun yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Jadi menurut dia, pelayanan itu tuh tidak ada wujudnya, tidak menawarkan kepemilikan apapun gitu kepada orang lain. Tapi menurut Jaspar, memaknai pelayanan adalah sebagai setiap aktivitas yang bukan berupa benda atau bersifat intangible atau tidak berwujud fisik yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Hampir sama ya seperti Kotler. Jadi pelayanan itu adalah semua tindakan yang tidak berwujud, di mana dia tidak menawarkan kepemilikan atau bisa berupa aktivitas yang bukan berupa benda. Gitu. Hanya aktivitas aja yang ditawarkan, jasa, seperti jasa. Kemudian Fargo dan Lush menjelaskan bahwa pelayanan yang lebih inklusif dengan perspektif pelayanan turunan menunjukkan adanya all product and physical good are value for the inherent service they provide and that the value dari perform physical good is really the profit by the goods, not the goods itself. Jadi maksudnya adalah semua produk dan barang fisik dihargai untuk pelayanan inherent yang mereka berikan dan bahwa nilai yang berasal dari barang fisik benar-benar merupakan pelayanan yang disediakan oleh barang, bukan yang baik itu sendiri. Jadi maksudnya semua produk baik itu dalam bentuk fisik maupun non-fisik yang mana ketika itu diberikan kepada orang lain maka sifatnya adalah pelayanan udahan. Jadi semua produk mau itu barang dan jasa, barang maupun jasa ketika itu sudah diberikan kepada orang lain maka itu adalah bentuk pelayanan. Nah, jadi maksudnya adalah beberapa pakar akhirnya sepakat bahwa bidang pelayanan itu sama seperti pandangan yang Kotler tadi, tidak memiliki kepemilikan ya, tidak memberikan barang. Nah, dari keempat karakteristik ini nanti akan ada namanya karakteristik pelayanan. Yang pertama adalah intangibility, yang dimana artinya adalah pelayanan merupakan aktivitas yang tidak dapat dicium, didengar, diraba, dan dirasa sebelum penerima dan penyelenggara pelayanan menyelesaikan proses pelayanan. Nah, tapi berbeda dengan Zetmal dan Bitter yang mengatakan bahwa intangibility itu bisa dalam bentuk pelayanan yang merujuk pada penawaran pada pelayanan atau produk. Jadi ada beberapa definisi ya dari intangibility ini, yang ada yang mengatakan bahwa hanya berupa pelayanan atau dalam bentuk jasa gitu ya yang diberikan sehingga tidak dapat dilihat, dicium, didengar dan diraba dan dirasa sebelum si penerima atau penyelenggara pelayanan itu menyelesaikan proses pelayanannya. Jadi nggak bisa dirasakan ketika proses pelayanannya itu belum selesai. Tapi ada beberapa pakar juga yang mengatakan bahwa pelayanan juga bisa merujuk pada penawaran pada pelayanan atau produk. Jadi bisa berupa barang gitu. Kendati pun pelayanan yang diberikan itu tidak berwujud, namun proses pelayanan membutuhkan lingkungan yang bersih, tata letak yang baik, pencahayaan yang tepat, penampilan menu yang baik, dan seragam
staff yang sesuai. Jadi kalau kita ngomongin tentang pelayanan, itu semua lini yang dibahas. Tidak hanya jasanya saja, tidak hanya bentuk pelayanan yang diberikan, tetapi juga dari berbagai hal. Misal, kayak tempatnya yang bagus, pencahayaan ruang yang bagus, kemudian staff-staffnya yang ramah, gitu ya. Kemudian sampai bahkan ke hal-hal detail seperti kebersihan, kemudian pakaian staf yang seragam, semuanya itu juga masuk bentuk fisik dari pelayanan yang bisa dilihat. Nah, bukti fisik itu tadi bisa menjadi syarat pelayanan sehingga dapat membantu posisi pelayanan menuju pelayanan yang berkualitas. Jadi ketika semua yang kita lihat dalam bentuk fisik itu sudah terlihat ya, ini tidak mengatakan intelligibility untuk yang tidak bisa diraba, tetapi untuk jadi kan intelligibility ini kan ada berbagai macam proses pelayanannya, ada yang pelayan dalam berupa jasa yang tidak bisa dilihat tetapi hanya bisa dirasa, ada juga pelayanan yang dalam bentuk fisik ini. Dalam bentuk fisik tadi seperti yang saya katakan dari semua lini sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk proses pelayanan yang maksimal. Nah, ketika ini sudah maksimal, sehingga bisa tercapailah yang namanya pelayanan yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah heterogeneity atau variability yang mengatakan bahwa pelayanan memiliki sifat variabel, heterogen, inkonsistensi, sehingga output dari proses pelayanan itu sulit untuk distandarisasikan. Jadi karena sifatnya itu tidak konsisten, heterogen dan variabelnya itu banyak sekali, sehingga yang namanya pelayanan itu sangat sulit distandarkan. Nah, sehingga bagaimana implementasinya gitu ya? Implementasi dari pelayanan itu bisa dari banyaknya variasi atau bentuk kualitasnya dan jenisnya, sehingga semua variasi pelayanan sangat tergantung dari siapa pelaksana pelayanan, kapan dan di mana pelayanan itu diselenggarakan, serta kepada siapa pelayanan itu diperuntukkan. Jadi, dari segi heterogeneity ini tadi, bagaimana kita menetapkan standarnya? Standarnya itu dilihat variasi bentuknya itu seperti apa, kualitasnya itu seperti apa, kemudian jenisnya, sehingga semua variasi pelayanan ini bisa mencapai ke arah pelayanan-pelayanan yang maksimal. Kemudian yang ketiga adalah inseparability. Nah, menurut inseparability ini, karakteristik pelayanan itu yang seperti apa sih gitu ya? Menurut inseparability ini pelayanan bahwa harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh penyelenggara pelayanan dengan penerima pelayanan. Jadi penyelenggara pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan penerima pelayanan dan kualitasnya ditentukan bersama antara penyedia dan penerima. Jadi maksudnya adalah harus ada dua arah gitu. Ada penyelenggara pelayanan dan ada juga yang penerima pelayanan. Penyelenggara pelayanannya ini nanti bisa menyampaikan pelayanan semaksimal mungkin, si penerima pelayanan ini sebagai seorang yang mampu mengevaluasi gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan sendiri-sendiri gitu ya. Harus ada penyelenggara pelayanan yang mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan proses-prosesnya, dan harus ada orang yang menerima pelayanan tersebut dan mampu untuk mereview atau mengevaluasi pelayanan tersebut. Maka dari itu kalau kita melihat di berbagai rumah sakit, pasti akan yang kita lihat adalah survei survei kepuasan pelanggan gitu. Pasti kalau teman-teman tahu gitu ya, ada beberapa rumah sakit swasta yang mengadakan itu. Ya tujuannya adalah untuk agar agar si kualitas pelayanan ini bisa benar-benar tetap terjaga dan
si pemberi pelayanan benar-benar tahu nih bagaimana kualitasnya gitu dari review penerima pelayanan. Nah, kualitas pelayanan sebenarnya dalam konsep ini ditentukan bersama antara penyedia pelayanan dan penerima pelayanan, termasuk kesalahan dan ketidakpuasan pelayanan yang akan ditentukan bersama pula. Jadi ada apa namanya? Ada urung rembuknya gitu. Setiap pemberi pelayanan nanti akan menentukan kualitas pelayanan itu mau seperti apa terhadap penerima pelayanan. Jadi kalau berdasarkan karakteristik ini sebenarnya dia mengatakan bahwa semua pelayanan itu tidak dapat dilaksanakan dalam proses yang lama. Ini menurut inseparability ya. Oleh karena itu proses pelayanan harus dilaksanakan dan diselesaikan. Jadi proses pelayanan itu tidak bisa berhari-hari gitu kalau menurutnya mereka. Karakteristiknya memang harus kesepakatannya harus ada secepatnya gitu. Atau dilaksanakan secara berulang itu nggak bisa juga. Jadi dilaksanakan cepat dan tidak boleh berulang. Nah, sebagai contoh ya, kita ambil contoh, ada salah satu maskapai ya, katakanlah Garuda Airlines gitu ya. Terus dia hanya menjual kursi di pesawat, sebelum pesawat itu sebenarnya melakukan pemberangkatan. Jadi kalau kita beli tiket pesawat kan sebelum berangkat kita udah beli dulu kan tiketnya gitu. Nah, dari sini kita lihat bahwa pelayanan ini hanya tersedia untuk jangka waktu tertentu. Jadi kita cuma bisa beli tiket pesawat itu di tanggal-tanggal tertentu. Nggak bisa tuh kita beli sekarang terus kita terbangnya semau-mau kita, kan nggak bisa. Nah, sama halnya seperti pelayanan seperti itu. Kayak kita misalnya di rumah sakit, kita ingin menghindari antrian panjang gitu ya. Kita ingin menghindari antrian panjang sehingga dibuatlah satu konsep layanan atau program di mana orang-orang bisa mendaftar berobat ke dokter tersebut hanya melalui WhatsApp gitu atau melalui sistem tertentu. Nah, tapi ketika itu dilakukan, otomatis kan ada kesepakatan dua belah pihak. Ada si dokter, ada si pasien. Nah, pasien ini bisanya kapan dan si dokter bisanya kapan gitu. Ketika sudah disepakati tanggalnya, maka terjadilah. Nah, konsepnya inseparability itu seperti itu. Nah, balik lagi ke contoh tadi ya, ke Garuda Airlines. Sehingga ketika kita beli tiket itu hanya bisa digunakan dalam waktu tertentu. Nah, beberapa kursi kosong di tempat pesawat juga tidak bisa dimanfaatkan setelah pesawat berangkat ke tujuan yang dituju. Jadi intinya kita cuma bisa menggunakan kursi itu di tanggal tersebut, baru kita bisa pergi gitu ke tujuan dengan menggunakan tiket yang kita beli tadi. Jadi kita tidak bisa seenak-enaknya kita gitu sebagai penerima pelayanan kesehatan. Oke. Next ya. Nah, setelah kita mengetahui definisi pelayanan itu apa, sekarang nih kita akan mengetahui apa itu yang namanya pelayanan publik. Kalau kita membahas tentang pelayanan publik, sebenarnya konsep pelayanan publik ini udah sering banget dipakai ya oleh berbagai pihak, berbagai kalangan, praktisi, ilmuwan, orang-orang dari orang kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Tapi pastinya pelayanannya memiliki makna yang berbeda-beda gitu. Nah, sehubungan dengan itu, paling tidak makna pelayanan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai aktivitas pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara publik, kemudian ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, memenuhi kebutuhan penerima pelayanan. Jadi apapun yang kita berikan, di suatu baik itu dalam bentuk barang dan jasa kepada orang lain itu bisa, dan di mana itu dilakukan oleh pemerintah gitu, itu bisa dilakukan apa namanya dikatakan sebagai pelayanan publik. Atau bisa jadi bukan hanya pemerintah tapi pihak swasta juga, tapi dia melaksanakan pelayanan untuk orang banyak, maka itu juga bisa dikatakan sebagai pelayanan publik.
Nah, jadi ketika kita tahu gitu ya, tadi kan pada umumnya pelayanan publik diselenggarakan oleh pegawai publik atau pemerintah atau badan usaha sendiri. Sehingga harusnya pelayanan publik itu memiliki sehingga pelayanan itu bisa memiliki orientasi-orientasi tertentu gitu. Tidak hanya orientasi pada keuntungan saja, tetapi benar-benar lebih mengedepankan pemberian pelayanan itu sendiri. Jadi kalau kita melihat di slide ini, ada perkembangan pelayanan publik. Nah, perkembangan pelayanan publik itu ada 3, teman-teman. Ada Old Public Administration, New Public Management, kemudian ada New Public Service. Jadi tadi apa? Old Public Administration, New Public Management, kemudian New Public Service. Nah, apa itu Old Public Administration? Old Public Administration itu adalah dia mengklaim bahwa apapun barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah adalah pelayanan publik atau whatever government does is public service gitu. Apapun barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah itu sifatnya adalah pelayanan publik. Itu perkembangan di awal ya, yaitu Old Public Administration. Nah, sehingga pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang peduli untuk menyelenggarakan pelayanan akan barang publik atas dasar kesepakatan politik dan pertimbangan moral dinilai dari pentingnya bagi kehidupan warga negara. Jadi semua keputusan untuk pelayanan itu dikembalikan lagi nih ke pemerintah. Yang penting berdasarkan kesepakatan politik dan pertimbangan moral dari kehidupan warga dasar negara Indonesia. Nah, untuk All Public Administration ini, kita juga bisa memaklumi pendapatnya ya harusnya ya. Walaupun sebagai pemerintah itu adalah satu-satunya lembaga yang peduli untuk menyelenggarakan pelayanan. Tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya untuk lembaga-lembaga yang lain pun peduli sebenarnya gitu ya. Tapi hal ini bisa dimaklumi. Karena beberapa pengertian pelayanan publik yang senada dengan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pelayanan publik itu adalah bentuk kegiatan pelayanan kepada publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dan instansi tadi gitu. Itu dasarnya kenapa pemerintah merupakan satu-satunya yang mampu melaksanakan pelayanan publik. Nah, pada perkembangan selanjutnya, ketika ada perubahan, kemudian peran pemerintah, kemudian ada stakeholder lain gitu ya di lingkungan di dunia ini gitu, dalam penyelenggaraan pelayanannya terhadap hajat hidup orang banyak, maka penyelenggaraan pelayanan publik dan penerima pelayanan publik menjadi perdebatan sendiri. Jadi polemik nih antara stakeholder swasta dengan pemerintah. Orang yang kami swasta juga melaksanakan pelayanan publik kok masa kami nggak diakui gitu ya sebagai seorang pemberi pelayanan publik. Nah, sehingga fenomena di negara-negara maju akhirnya menunjukkan adanya tekanan terhadap praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga dibuatlah inisiasi reformasi pada praktek manajemen pelayanan publik yang mana dia mengadopsi nilai-nilai yang selama ini berkembang di sektor bisnis. Seperti nilai-nilai kayak entrepreneurship gitu ya. Kemudian kepedulian kepada pengguna, jadi sektor bisnis banget gitu ya. Kalau entrepreneurship kan nggak cuma pelayanan yang kita berikan, tapi juga kita bagaimana cara mencari dananya seperti apa gitu. Kemudian
kita lebih touch in ke pengguna gitu, lebih peduli ke pengguna serta orientasi pada revenue generating dan penghasilannya. Jadi tidak hanya memberikan pelayanan tetapi juga memiliki penghasilan sendiri dari pelayanan tersebut serta mendorong reformasi konsep dan praktik penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dilakukan oleh beberapa pakar manajemen. Nah, untuk mengembangkan semangat dan nilai-nilai kewirausahaan, pada akhirnya manajer di sektor-sektor publik tadi, yang stakeholder tadi dituntut untuk merubah pola pikir, yang mana dari pola pikirnya yang semula birokrasi, pemerintah banget nih harus ngasih pelayanan doang, akhirnya dirubah mindset-nya menjadi manajer yang memiliki karakteristik wirausaha. Manajer yang wirausaha ini yang seperti apa gitu ya pertanyaannya. Nah, manajer yang wirausaha itu tidak hanya menerima dana aja nih atau menerima dana aja dari pemerintah atau cuma menghabiskan anggaran pemerintah aja, tetapi dia dituntut untuk mencari sumber anggaran dari sektor lain juga gitu untuk menjadi penghasilannya mereka gitu. Jadi nggak cuma menerima dan menghabiskan, tetapi dia dituntut harus mencari anggaran dari sektor lain agar pelayanannya ini lebih bagus lagi, gitu, lebih jalan di semua lini. Nah, akhirnya dengan situasi tersebut, si manajer yang awalnya tadi birokrasi pemerintah banget, yang selain dia itu cuma memberikan pelayanan untuk warganya, akhirnya juga berupaya untuk mencari pendapatan yang dapat dikontribusikan pada sumber penerimaan anggaran dan pendapatan pemerintah melalui pelayanan yang mereka selenggarakan. Jadi pelayanannya tidak hanya benar-benar cuma-cuma dikasih, tetapi juga ada unsur-unsur penghasilannya dari sektor lain. Nah, dengan begitu, akhirnya si pendekatan manajemen publik ini atau new public management ini akhirnya berhasil gitu. Dan digunakan oleh beberapa negara maju. Yang mana implementasi dan praktik penyelenggaraan pelayanan publik yang digunakan menghasilkan kinerja pelayanan publik yang sangat amat baik. Jadi karena dia itu dilakukan oleh negara-negara maju, akhirnya pelaksanaannya sangat baik gitu. Dan orientasi kinerjanya juga jadi lebih efisien, pelayanannya juga semakin lebih responsif terhadap pengguna dan pelayanan kesehatan. Jadi tambah bagus ketika new public management ini diselenggarakan. Nah, kemudian setelah new public, tetapi di new public management ini ada kelemahannya. Jadi kelemahannya si penerima pelayanan itu lebih ke arah customer. Jadi benar-benar penerima. Gitu. Sedangkan kalau di publik kan harapannya bukan hanya customer, tetapi juga dia sebagai warga negara atau citizen, yang mana kalau citizen itu tidak hanya kita memberikan kepuasan, tetapi lebih ditekankan pada bagaimana memberikan hak warga negara itu dalam mendapatkan pelayanan publik. Jadi kalau customer itu kan berarti si orang ini bisa menerima, bisa memilih untuk menerima atau tidak menerima kalau customer ya. Tapi berbeda kalau pelayanan citizen, kalau pelayanan publik itu pemerintah serta-merta ini hak kamu gitu. Kamu harus nerima ini gitu karena ini adalah hak kamu gitu. Kemudian kalau customer, kalau kita ngomongin customer kan si pemberi pelayanan bisa aja gitu kan menstandarisasikannya berbeda-beda akhirnya. Tapi kalau di citizen atau pelayanan publik ini ya standarisasi hak yang diterima oleh warga negara itu sama semuanya gitu. Misal kayak Indonesia memiliki BPJS gitu ya, semua orang memiliki mampu mengakses BPJS gitu misalnya. Seperti itu. Tapi kalau secara customer itu lebih ke arah asuransi gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan boleh
tidak menggunakan asuransi tersebut. Tapi kalau BPJS kan wajib untuk memiliki BPJS untuk apa? Untuk kalau misalnya kita sakit ada yang mengasuransikan gitu setiap periode. Seperti itu. Nah, setelah New Public Management tadi muncullah yang namanya New Public Service, yang mana orientasi pelayanan yang ditujukan kepada publik dalam makna warga negara, maka orientasi pelayanan semacam ini dikatakan New Public Service. Jadi tadi kan kelemahannya menganggap si penerima adalah customer, yang akhirnya berkembang lagi keilmuannya pelayanan publiknya menjadi New Public Service, yang mana ini memang benar-benar ditujukan untuk warga negara, karena ini memang haknya seorang warga negara. Nah, pada saat New Public Service ini, berbagai inovasi pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik diantaranya adalah melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan dan penyelenggaraan urusan publik yang mengacu pada konsep government. Jadi pada NPS ini orientasinya tidak hanya customer, tetapi sudah citizen, yang dimana pemerintah ini menggandeng pihak-pihak swasta untuk melakukan kerjasama dalam rangka penyediaan dan penyelenggaraan urusan publik. Nah, pada konsep government, sebenarnya tanggung jawab untuk menyediakan barang-barang publik dan menyelenggarakan urusan publik menjadi tanggung jawab 3 aktor, yaitu negara, swasta, dan masyarakat sipil. Ini, jadi pada konsep yang bertanggung jawab adalah tiga hal, 3 lini, yaitu negara, swasta, dan masyarakat sipil. Nah, pelayanan publik itu juga harus dilihat dari karakteristik dan sifat dari pelayanan itu sendiri ya. Jadi bukan dari karakteristik lembaga penyelenggaranya, tapi dilihat perpelayanannya itu seperti apa dan sumber dan pelaksanaannya seperti apa. Kriteria yang selama ini yang secara konvensional yang udah digunakan untuk membedakan antara pelayanan publik dan pelayanan private itu tidak lagi dapat digunakan dengan mudah untuk mendefinisikan pelayanan publik. Sehingga pertanyaannya adalah, apa yang kemudian dapat digunakan untuk menunjukkan suatu pelayanan itu dapat dikategorikan sebagai pelayanan publik gitu. Kemudian kapan pelayanan publik itu dapat dikategorikan sebagai pelayanan publik dan apa aja kriterianya gitu. Sehingga muncullah beberapa penjelasan. Nah, kriteria pertama adalah sifat dari barang dan jasa dalam pelayanan publik. Barang dan jasa yang dimaksud sangat penting bagi kehidupan warga negara dan masyarakat luas. Misalnya, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan preventif, dan dasar pertahanan negara, pembersihan, pencemaran udara, dan pembangunan jalan umum. Jadi, ada karakteristik-karakteristik yang di mana dia bisa dikatakan sebagai pelayanan publik, ada karakteristik di mana dia bisa dikatakan sebagai pelayanan private. Untuk sebagai pelayanan publik, maka dia harus memiliki sifat dari barang dan jasa dalam pelayanan publik. Nah, barang dan jasa yang dimaksud itu fungsinya sangat penting untuk kehidupan warga negara dan masyarakat. Jadi kayak pendidikan dasar gitu kan 9 tahun itu kan penting untuk warga negara. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pelayanan publik. Pelayanan kesehatan preventif dan dasar misalnya penyuluhan tentang narkoba gitu ke SMA itu bisa dikatakan sebagai pelayanan publik. Lalu yang pelayanan private bagaimana? Tentunya pelayanan private itu yang memberikan lebih detail kepada customer gitu. Kalau dia lebih detail, kemudian sifatnya adalah person to person, maka itu dikatakan dengan pelayanan private. Kemudian kriteria yang kedua adalah tujuan dari penyediaan barang dan jasa, kemudian dilakukan untuk mencapai tujuan dari misi negara. Walaupun barang dan jasa itu bersifat private, dapat dikatakan sebagai pelayanan publik. Jadi contohnya adalah
Jadi setiap negara itu kan pasti punya target-target tertentu ya untuk pencapaian-pencapaiannya. Jadi misalnya mencapai Indonesia sehat pada tahun 2025, menurunkan angka TB sampai 0% misalnya. Mungkin salah satunya menurunkan angka COVID gitu, sehingga COVID benar-benar menjadi endemi di Indonesia gitu ya, bukan lagi menjadi pandemi. Nah, tujuan-tujuan ini biasanya kan sebelumnya diatur dalam konstitusi atau perundang-undangan. Contoh kayak pelayanan untuk memenuhi tujuan visi dan misi itu apa ya? Pendidikan, kemudian kesehatan, jaminan sosial gitu. Nah, setiap warga negara memiliki hak untuk kebutuhan dasar itu, kebutuhan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Nah, biasanya hak-hak dasar warga itu diatur oleh konstitusi tadi dan setidaknya dalam satu aturan perundang-undangan. Konstitusi dan undang-undang nanti berlaku seiring berjalannya waktu akan mengatur tentang kewajiban negara dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat. Nah, tugasnya pelayanan publik itu adalah memenuhi hak-hak itu tadi gitu, hak-hak kebutuhan dasar warga yang merupakan pelayanan publik. Nah, pelayanan ini tentunya harus bisa diakses oleh warga negara tanpa terkecuali, tanpa melihat status sosial ekonomi, tanpa melihat ras, tanpa melihat etnisnya siapa, agamanya apa, dan ciri-ciri subjeknya apa. Jadi semua warga negara yang tinggal di negara tersebut memiliki hak yang sama terhadap hak-hak penerimaan pelayanan publik. Hak dasar ya maksudnya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Sehingga warga negaranya benar-benar bisa hidup layak dan bermartabat. Itu sesuai dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals, di mana semua warga negara itu memiliki hak untuk bisa hidup sejahtera. Nah, jadi teman-teman, itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang konsep pelayanan publik itu apa gitu, apa yang membedakan dengan pelayanan private, kemudian administrasi pelayanan itu apa sih sebenarnya gitu ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kalaupun nanti teman-teman belum paham, nanti bisa kita review bareng-bareng, kemudian bisa teman-teman tuliskan di kolom diskusi setiap topik pada pertemuannya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk video learning kita kali ini. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu.